Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang hutang piutang, di mana kewajiban orang yang punya hutang adalah membayar. Karena hutang itu adalah milik orang yang tentunya kalau tidak kita bayar, maka kita makan harta haram. Dan ketika kita makan harta haram, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari perkara haram, maka neraka lebih utama untuk dia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami, yaitu tentang hutang, di mana ada orang punya hutang kepada orang lain, namun ketika dia mau membayar, orangnya tidak ada atau tidak ketemu. Bahkan ahli warisnya pun tidak ada. Sama halnya ketika orang yang dulunya nakal, yang dulunya menjadi pencuri umpamanya, hartanya banyak, kemudian dia mau taubat, maka hartanya harus dikembalikan selain meminta maaf. Nah, bagaimana caranya kalau orangnya itu tidak ada? Orangnya tidak ketemu, atau orangnya sudah mati, ahli warisnya tidak ketemu, atau sudah mati semua. Di antara contoh lain, umpama kita punya hutang kepada orang Aceh. Orang di luar Aceh punya hutang kepada orang Aceh. Kemudian orang Aceh dulu yang terkena tsunami mati semua. Satu keluarga ahli warisnya mati semua. Nah, kewajiban orang yang punya hutang kan tetap bayar. Namun bayar pada siapa? Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin membacakan sebuah referensi dari kitab Al-Majmu' karangan Al-Imam An-Nawawi. Beliau Al-Imam An-Nawawi menukil perkataan Imam Al-Ghazali, yang mana dalam kitab Al-Majmu' Imam An-Nawawi juz 9 nomor 351, Al-Imam An-Nawawi menukil perkataan Imam Al-Ghazali. Qala Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali mengatakan, idza kana ma'ahu malun haramun, jika ada beserta orang itu malun haramun, harta haram, wa arada taubatah wal bara'ata minhu, dan dia ingin taubat dan melepaskan diri dari harta haram itu, fa in kana lahu malikun muayyanun wajib sarfuhu ilaih. Jika harta itu ada pemiliknya, wajib sarfuhu ilaih, maka harta itu wajib diberikan kepada dia. Au ila wakilihi, atau kepada wakilnya. Fa in kana mayyitan, kalau si pemilik sudah mati, wajib daf'uhu ila warisihi, maka wajib harta itu diberikan kepada ahli warisnya. Wa in kana limalikin la ya'rifuhu, kalau harta itu milik seseorang akan tetapi tidak diketahui keberadaannya, wa ya'isu min ma'rifatihi, dan sudah putus asa untuk mengetahuinya, ya contohnya seperti tadi, punya hutang kepada orang Aceh, kemudian kena tsunami semua, mau dicari kemana dan mau bayar pada siapa? Fayambaghi ayyusrifahu fi masalihil muslimina al-'amah, maka
sepantahnya harta itu ditasarrufkan, digunakan untuk masalihul muslimin al-'amah, untuk kebaikan-kebaikan muslimin secara umum. Seperti itu. Kal qanatir warubat wal masajid, seperti dibangunkan pondok, dibangunkan masjid, ya. Wa masalih tariqi Makkah, dan juga dibuat bangun jalan-jalan Mekah, ya, perbaikan jalan-jalan Mekah, wa nahwi dzalik, dan lain sebagainya. Mimma yashtarikul muslimuna fihi, dari sesuatu yang orang muslim mengambil manfaat dalam sesuatu itu, ya. Wa illa, kalau tidak mau ditasarrufkan, fayatasaddaqu bihi ala fakirin aw ala fuqara, maka harta itu disedekahkan kepada orang fakir atau beberapa orang fakir. Wa yanbaghi ayatawalla dzalika al-qadhiyah in kana afifan, ya. Dan sepantahnya orang itu menyerahkan harta itu kepada qadhi, kepada pemerintah, in kana afifan, jika pemerintah itu afif, ya, terpercaya, menjaga benar-benar harta itu, ya. Fa in lam yakun afifan, kalau pemerintah itu tidak terpercaya, tidak amanah, lam yajuz at-taslimu ilaih, ya, maka tidak boleh diserahkan kepada pemerintah itu. Fa in sallamahu ilaih, kalau tetap memaksa menyerahkan harta itu kepada pemerintah, sharah al-musallamu dhaminan, maka apa yang diserahkan itu menjadi tanggung jawabnya, artinya hutangnya tidak lunas. Bal yanbaghi ay yuhakkima rajulan min ahlil balad dayyinan aliman, bahkan yang pantas itu atau sepantahnya orang itu membertahkim kepada orang laki-laki, ya, dari penduduk setempat yang teguh memegang agamanya dan alim. Kenapa? Inna tahakkuma aula minal infirad, karena bertahkim itu lebih bagus daripada sendirian, ya. Jadi solusinya, kalau mau bayar hutang dan orangnya tidak ketemu, pertama serahkan atau belanjakan uang itu untuk kepentingan kaum muslimin secara umum, dibuat pondok, dibuat masjid, ya, atau sebagainya, yang mana di situ kaum muslimin manfaatnya dapat merasakan semua. Atau kalau tidak, fayatasaddaqu bihi ala fakirin, disedekahkan kepada orang fakir atau beberapa orang fakir. Bahkan yang pantas seyogyanya harta itu diserahkan kepada qadhi, kalau qadhinya itu afif, terpercaya, menjaga amanah, ya, seperti itu. Fa illam yakun afifan, kalau tidak, lam yajuz at-taslimu ilaih, maka tidak boleh menyerahkan. Kalau memaksa menyerahkan, maka harta yang diserahkan itu menjadi tanggung jawabnya. Ini salahnya sendiri diserahkan kepada orang yang tidak menjaga hak-hak harta itu. Seperti itu. Nah, juga sepantahnya kita bertahkim, orang itu bertahkim, jadi menjadikan hakim. Siapa? Dayyinan aliman, orang yang berpegang teguh atau yang kuat agamanya dan alim. Kenapa? Fa inna tahakkum aula minal infirad, karena bertahkim itu lebih utama daripada sendiri. Jadi seperti itu. Daripada diserahkan sendiri, lebih baik diserahkan orang lain yang memang kuat agamanya dan juga alim. Fa in ajazza an dzalik tawallahu bi nafsihi. Kalau tidak bisa semua apa yang sudah dijelaskan di atas, tawallahu bi nafsihi, maka silahkan dilakukan sendiri, diserahkan sendiri, dibuat bangun masjid sendiri, begini, atau disumbangkan kepada masjid sendiri, dibuat jalan sendiri, atau diberikan kepada orang fakir, diberikan sendiri. Seperti itu tuh boleh, kalau memang hal ini sudah tidak bisa dilaksanakan. Fa innal maqsudah wa as-sarfuh, karena sungguhnya maksudnya adalah mentasarrufkan harta itu ila hadhil jihah, kepada jalan-jalan ini,
Jadi yang penting harta itu ditasarrufkan, digunakan kepada apa yang sudah menjadi kepentingan umum, kepentingan kaum muslimin secara umum. Ya. Wa idza dafa'u ilal fakir la yakunu haraman 'alal fakir bal yakunu halalan thayyiban. Jika diberikan kepada orang fakir harta itu, la yakunu haraman, maka harta itu tidak haram al fakiri, atas orang fakir itu, bal yakunu halalan thayyiban, bahkan harta itu halal. Walahu ayyatasaddaq bihi ala nafsihi wa iyalihi idza kana faqiran. Dan juga boleh bagi orang yang punya hutang itu, kalau memang dirinya fakir, keluarganya fakir, mengambilnya untuk dirinya sendiri, boleh. Ya. Kenapa? Li'anna iyalahu idza kanu fuqara fal wasf mawjudun fihim. Karena kalau keluarganya sendiri ya itu fakir, sedangkan sifat itu sudah ada di sana, maka tidak apa-apa diserahkan kepada mereka. Balhum aula may yatasaddaqu alaihi. Bahkan keluarga itu adalah orang yang lebih utama kita berikan sedekah. Ya. Walahu huwa ayyakhudha minhu qadra hajatihi. Dan bagi dia, orang yang punya hutang, boleh mengambil sekedarnya dari harta itu. Harta yang mau dibayarkan mereka ambil kalau kondisinya memang sudah membutuhkan, benar-benar fakir, butuh. Li'annahu aydan fakirun, karena dia juga fakir kondisinya sekarang. Wa hadzal ladzi qalahu al-Ghazali fi hadzal far'i dzakarahu akharuna minal ashab. Ya. Wa hadza, adapun keterangan ini yang telah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tentang masalah ini, dzakarahu akharuna minal ashab, juga disebutkan oleh ashabus syafi'iyah, wa huwa kama qaluhu. Ya. Dan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali persis apa yang disampaikan ashabus syafi'iyah. Wa naqalahu Al-Ghazali aidan an Muawiyah bin Abi Sufyan wa ghairihi. Dan juga Imam Al-Ghazali menukil pendapatnya ini dari Muawiyah bin Abi Sufyan wa ghairihi minas salaf. An Ahmad bin Hanbal, dari Imam Ahmad bin Hanbal, wal Haris al-Muhasibi, dan juga dari Imam al-Haris al-Muhasibi wa ghairihima, dan lain sebagainya, dan dari selain keduanya min ahlil wara, dari orang-orang yang memang benar-benar wara. Kenapa? Li'annahu la yajuzu itlafu hadzal mal wa ramyuhu fil bahri. Dikarenakan tidak boleh merusak harta yang mau dibayarkan untuk bayar hutang ini, waram yuhu, dan membuangnya fil bahri, di lautan. Falam yabki illa sarfu fi masadihil muslimin, maka tidak tersisa kecuali mentasarrufkan, menggunakan harta tersebut untuk kebaikan kaum muslimin secara umum, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi kalau ada orang punya hutang, kemudian orangnya tidak ada, ahli warisnya juga tidak ada, maka silahkan harta itu ditasarrufkan, digunakan untuk kepentingan umum, atau diberikan kepada orang fakir. Kalau dirinya sendiri fakir, maka boleh diambil, tapi hanya sekedarnya saja. Nah, silahkan kalau memang orang tersebut tidak ada. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.